Tadi sempat terpotong dengan Mas Toto ya, pertanyaannya adalah akankah kesulitan ini untuk anggota-anggota tim Kim ini mencari titik temu agar bisa tetap solid, tapi di satu sisi masing-masing anggotanya punya kepentingan politik masing-masing nih Mas? Ya, saya coba objektif ya, bahwa kalau kompak pasti tidak di pilkada dengan berbagai macam alasan. Bang Riza masih dalam alasan kuantitatif, saya dengan alasan kualitatif, masing-masing punya kepentingan sendiri. Tetapi apakah kemudian itu bisa diartikan perbedaan banyaknya dukungan pasangan antar Kim di pilkada itu berarti adalah simbol keretakan di level koalisi pusat? Itu hal yang berbeda menurut saya. Kita harus menganalisis dengan kacamata yang berbeda. Kalau terkait dengan keretakan nanti, apakah bisa terjadi dalam koalisi Prabowo Gibran, tantangannya bukan dalam konteks pilkada. Menurut saya nanti ketika mulai mendekati masa pemilu 2029, di situ baru kita bisa uji. Ketika kemudian nanti ada perebutan kursi strategis menteri atau ada yang merasa tidak puas dengan kursi jabatan menteri, di situ baru kita bisa uji apakah tetap kompak atau tidak. Dan biasanya kalau kemudian masih periode satu, koalisi cenderung lebih kompak. Makanya saya berharap kalau publik ingin stabilitas politik, kita berdoa Pak Prabowo walaupun sudah lanjut usia tapi sehat. Sehingga kemudian orang bisa melihatnya ini kemungkinan 2 periode. Karena kalau orang melihatnya Pak Prabowo hanya maju untuk 1 periode, biasanya kekompakan dari koalisi itu akan dengan gampang retak juga. Karena orang akan menganggap saya juga pengen jadi capres kader saya pada saat pemilu 2029. Itu variabel-variabel yang biasanya lebih menentukan dalam penilaian kita terhadap keretakan sebuah koalisi. Jadi saya yakin tidak akan kompak dalam pilkada, tapi itu tidak berarti bahwa kemudian di level pertarungan, di level kemudian antar menteri, antar barisan koalisi, itu berarti juga ikut retak. Saya pikir itu 2 wilayah yang berbeda. Oke.